wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel YouTube gua. Dan sebelumnya gue mengucapkan selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa yang kalian jalani mendapatkan berkah, barokah, dan semoga tetap inilah ya buat sampai akhir puasa nanti ya. Semoga berbukanya juga enak dan bikin kenyang. Oke, ini berhubung ini gue merekam ini pas banget ya habis buka puasa dan habis juga ada drawing Liga Champion ya, perempat final. Nah, pas banget nih ya kan, jadi ngabuburit nunggu buka puasa nonton drawing UCL ya. Akhirnya udah ketahuan nih siapa-siapa aja yang bakal ketemu di perempat final Liga Champion kali ini ya. Jadi ini langsung aja ya untuk perempat final. Pertandingan pertama akan mempertemukan Arsenal melawan Bayern Munchen ya. Arsenal ini terakhir kali ketemu Bayern Munchen itu musim 2017 itu per-8 final ya, nggak salah 16 besar. Dan musim itu pula lah Arsenal terakhir kali main Liga Champions sebelum musim ini. Jadi setelah musim ini lolos lagi, mereka bisa lewati fase grup 16 besar. Sekarang mereka ketemu lagi di perempat final Bayern Munchen ini. Besti sebenarnya ini, besti lama ini ya, besti lama ini sebenarnya ya, besti lama ya. Jadi akhirnya takdir mereka kembali. Dan tapi kalau dulu biasanya Arsenal jadi bulan-bulanannya Bayern Munchen, ini kayaknya situasinya bakal agak terbalik nih, karena Bayern Munchen yang kita kenal sekarang ini bukan Bayern Munchen yang dulu ya. Ini Bayern Munchen yang saat ini musim ini tuh sedang mengalami krisis performa lah ya, sedang inkonsisten parah sih ya. Jadi Bayern Munchen di Bundesliga musim ini mereka udah ketinggalan 10 poin ya di bawah Bayer Leverkusen. Jadi kayaknya berat sih ya untuk menangkan gelar juara Bundesliga, apalagi mereka udah tersingkir di DFB Pokal, kalah sama tim divisi 3 ya, Saarbrücken. Yang Saarbrücken nih BTW lolos ke semifinal nih ya, ini melenceng dikit ya. Saarbrücken lolos ke semifinal DFB Pokal setelah ngalahin Borussia Mönchengladbach. Sebenarnya di babak sebelumnya juga ngalahin Eintracht Frankfurt. Jadi top lah ya, kudus buat Saarbrücken, semoga bisa lolos sampai ke final ya. Bagaimana cuma Kaiserslautern bisa lah ya, kalau Kaiserslautern mah, kalau Bayern Munchen Borussia juga bersama Eintracht Frankfurt bisa dikalahin, apalagi itu Kaiserslautern gampang lah ya. Oke, balik lagi kita ke Liga Champions. Jadi tadi udah tersingkir di DFB Pokal, terus gagal juara DFB Pokal. Nah, satu-satunya harapan tuh di Liga Champions ini, cuman biasanya akan melawan Arsenal yang di Liga lagi OP nih, karena sekarang mereka mimpin klasmen ya, poinnya emang sama sih kayak Liverpool ya, cuman hanya nunggu sisi gol. Tapi Arsenal ini dalam banget di puncak klasmen ya, dan mereka mulai dari waktu ini udah mulai menemukan konsistensi permainan mereka ya, apalagi sejak Mikel Arteta ini udah 4 tahun ya, karena udah 4 tahun melatih Arsenal. Udah dapet formula yang tepat buat meramu tim ini. Memang tidak selamanya nggak ada ini sih ya, nggak ada top skor yang bagus ya di tim ini, tapi setiap main bisa cetak gol. Kemarin aja Trossard ya cetak gol ya buat Arsenal ya lawan Porto. Jadi Bayern juga sekarang juga lagi limbung ya, pertahanannya juga parah sih ya. Dele cedera, Dayot itu konsisten ya, terus Kim Min Jae juga ya. Kim Min Jae masih so-so lah ya, belum bisa menunjukkan kapasitasnya di Bundesliga. Setelah padahal dia Defender of the Year di Serie A, tapi kayaknya dia masuk Bundesliga ini masih kelihatan kagok ya, masih butuh adaptasi lebih, bagi dia habis manipulasi. Jadi adaptasinya agak terhambat. Kalau gue lihat sih Arsenal versus Bayern Munchen ya, gue melihat kemungkinan Arsenal ini bisa lolos ya, karena ngadapin Bayern Munchen kayak gini ya. Walaupun ada Harry Kane, tapi gue rasa Arsenal bakal lolos ya ke 16 besar. Ini prediksi gue, karena Arsenal lebih konsisten permainannya. Bayern Munchen ini mungkin sebenarnya harus jadi musim transisi dulu lah ya, beberapa kayak musim transisi buat mereka. Nggak dapat juara nggak apa-apa ya, yang penting mereka harus banyak belajar. Mereka sudah terlalu superior di Liga, sampai-sampai ketemu pelatih yang mediocre. Jangan lupa ya, misalnya mereka tuh juara Liga Bundesliga tuh hampir kabur tuh, cuma unggul sisi gol tuh pernah sama ya. Jadi musim lalu sama musim ini harus jadikan transisi lah dan pelajaran. Masa depan baru cari pelatih baru, dan kalau gue rasa
Arsenal sih yang bakal lolos ya. Kalau Bayern Munchen sekarang gue nggak yakin bisa lolos karena apa ya, walaupun ada DNA championnya ya, tapi mereka udah terlewat inkonsisten. Arsenal bakal lolos nih ya. Terus pertandingan kedua ini cukup ketat nih, cukup sengit karena sama rata nih. Ada Bayern Munchen, Tadi ada. ada mau lagi bikin video nih, mau ikutan nggak sorry ya intermezzo ya, dia ada bocah, emang ini agak di tempat umum ya, lagi rekam di masjid habis buka puasa, jadi kita pindah dulu bentar ya. Oke, yuk kita lanjut ya, udah pindah ke tempat yang lebih kondusif, jadi ya. Tadi pertandingan kedua ya, ini pertandingan kedua kami temukan Atletico Madrid melawan Borussia Dortmund ya. Atletico Madrid ngalahin Inter Milan buat adu dengan penalti ya, setelah agregat 2-2 ya. Dan Borussia Dortmund ngalahin PSV Eindhoven agregat 3-1. Nah, Atletico dan Borussia Dortmund ini memang perform mereka tuh di liga itu apa ya, bisa dibilangnya? Bisa dibilang nggak karuan ya, kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek, kadang-kadang bagus banget dan jelek banget ya. Sama ya kayak Bayern Munchen juga, Borussia Dortmund ini konsisten banget penampilannya, tapi mereka di Champions League beruntung ya bisa bangkit ya, setelah kayak udah lama juga ya nggak lolos ke perempat final ya Borussia Dortmund ya, paling mentok 15 besar sampai di group stage, tapi Borussia Dortmund sekarang bisa lolos lagi ke perempat final lawan Atletico Madrid ya, yang di liga juga sama inkonsistennya kayak Dortmund di Copa del Rey, bahkan kalau Athletic Bilbao ya di semifinal setelah kemenangan Real Madrid. Ya pasti satu-satunya cuman di Liga Champion ya. Emang ini Atletico Madrid Borussia Dortmund kalau di kompetisi domestik Liga Piala mereka kacau ya permainannya ya. Apa namanya? Nggak menentu, tapi kalau di Liga Champion gacor ya. Emang kayaknya tim ini siap, mereka ini tim ini diciptakan khusus kayak buat kompetisi Eropa ya. Jadi di sini Atletico Madrid Borussia Dortmund bakal ketemu. Jadi jujur ini ketat ya, sengit ya perebutannya ini. Perebutan tempat ini sengit karena dua tim ini sama-sama imbang kekuatannya, gue harus akui. Dan Borussia Dortmund sendiri udah kembali kedatangan ini ya, bisa makan Jadon Sancho meskipun cuma pinjaman. Emang Sancho belum kayak dulu ya pemainnya, cuman udah mulai bisa nyetel lagi dengan Dortmund. Terus juga Daniel Malen juga sebelumnya sempat diremehkan ya, sempat yang pembelian gagal, akhirnya bisa menunjukkan ketajamannya sedikit demi sedikit ya, perlahan. Tapi Atletico Madrid juga bahaya nih. Atletico Madrid mereka pasti mengandalkan Antoine Griezmann, tapi selain itu juga ada Memphis Depay ya, yang kemarin cetak gol lawan Inter Milan itu kan, gol terakhir itu Memphis Depay itu jadi senjata andalan nanti bangku cadangan ya. Jadi apalagi kan juga kemarin masih di Simeone ya, jadi untuk soal familiaritas sistem permainan udah nggak kaget lagi lah, kita udah tahu lah kayak permainan apalagi pemain di kalangan sendiri ya. Jadi kalau untuk prediksi sendiri dari Borussia Dortmund Madrid ini, kalau gue lebih cenderung ke Atletico Madrid ya, karena Atletico Madrid ini kalau di kandang hebat sih, bagus sih kalau di kandang, apalagi dia pertama keberkaman di kandang kan. Gue lihat Atletico Madrid ini memang kalau tadi seperti yang gue bilang, Atletico Madrid versus Borussia Dortmund ini dua tim ini emang kekuatan imbang nih, sama rata. Cuman kalau untuk masalah individual pemain itu sedikit di atas ya Atletico Madrid ya, karena Atletico Madrid masih punya bintang kayak Griezmann, Depay, terus masih punya pemain kayak De Paul ya, yang bisa suatu waktu bisa nusuk lah ke depan ya. Oke juga masih ada ya, kalau dari individu sedikit di atas lah, karena kalau Dortmund tuh siapa lagi paling sekarang kalau selain Sancho ya, siapa lagi, Reus juga udah sering angin-angin namanya, cedera, strikernya nggak menjanjikan bagi gue, cuma Nikas Fulkrug ya. Tapi ya mungkin kalau kualitas sedikit di atas kalau individual ya, itu Atletico Madrid. Gue saat Atletico Madrid bisa lolos ya ke semifinal dengan perbedaan itu ya. Terus pertandingan ketiga nih, dan yang ketiga menemukan Real Madrid Manchester City, ini gila men.
3 musim beruntun Real Madrid musim Manchester City. Gila, gila. UEFA ini hobi banget ya, seneng banget masangin mereka berdua ini, seneng banget ya. Nggak tahu ya, mungkin duitnya paling gede di sini kali ya, koleksier ya. Pokoknya udah dari musim 2021-2022 mereka ketemu di apa, di semifinal, Real Madrid menang, giliran 2023 kan musim berikutnya semifinal lagi Manchester City menang ngebantai. Kan nggak tahu nih siapa nih, gue nggak bisa prediksi sih sebenarnya sih, karena main Real Madrid versus Manchester City. Manchester City juara bertahan, Real Madrid juara 2 musim lalu, memegang gelar terbanyak, dan mereka ini udah familiar banget, sering ketemu. Jadi mereka pasti udah tahu lah strategi masing-masing kayak gimana ya. Jadi apa ya, gue tidak bisa prediksi sih ya. Tapi kalau disuruh memilih ya, gue pilih Real Madrid sih. Karena murni ya, karena cuma satu sih. Mungkin gue agak bias, tapi gue nggak mau ngeliat Manchester City lolos lagi ke final dan juara, udah gitu aja. Ya kalau untuk masalah skuad, masalah pengalaman, masalah sistem permainan, taktik organisasi, gue akui Real Madrid dan Manchester City itu saat ini ada 2 tim terbaik ya. Gak ada perbedaannya yang signifikan ya. Susah men, susah mendiskusikan mereka berdua sekarang ini. Tapi kalau gue sih, gue pengen Real Madrid yang lolos ya, murni karena gue bias, karena gue nggak mau ngeliat Manchester City lolos lagi ke final ya. Dan jadi juara, udah itu aja. Jadi itu Real Madrid ya. Dan terakhir ini ada Paris Saint-Germain ketemu Barcelona ya. PSG Barcelona ini terakhir kali mereka ketemu di musim 2021 ya. Tapi orang pasti akan mengingat La Remontada ya, pasti itu ya. Apalagi sekarang pelatih PSG itu ada sosok membidani lahirnya La Remontada, Luis Enrique, berhadapan dengan Xavi Hernandez ini yang akan jadi musim terakhirnya di Barcelona. Ya, kalau untuk gue sih ya, Paris Saint-Germain kompetisi gak usah ditanya lah ya, liga suka-suka mereka ya. Udah, liga suka-suka mereka lah, gak usah ditanya. Tapi kan untuk Eropa ini mereka agak gimana ya, ya ya gitulah. Ya gitulah ya, mereka tuh kompetisi Eropa ya paling deket kan ke final kan ya, waktu tahun 2019. Tapi saya itu kan mereka turun drastis, mereka semifinal, terus mereka 2 kali 16 besar, pada udah ada Messi dan Neymar, Mbappe, ini kan 16 besar ya. Emang kalau untuk masalah kompetisi domestik di Liga, Piala ya, itu udah nggak ada lawan lagi lah, udah nggak ada obat lah. PSG pasti bakal juara terus, tapi mungkin karena saking gampangnya ya, level kompetitifnya udah terlalu dikuasai oleh PSG ini, mereka sampai itu keteteran. Jadi ketika lawan tim yang sepadan atau bahkan di atas mereka, mereka langsung kagok ya, makanya meskipun Barcelona ini juga sekarang masih mencari bentuk mainan terbaik ya mainnya masih sos lah di liga itu. Gua rasa sih di liga udah nggak juara, kuadra udah tersingkir, tapi setidaknya pemain di Barcelona ini pengen jadikan gelar Liga Champions ini sebagai kalau terakhir untuk Xavi yang bakal cabut ya, dan ini pasti akan menjadi motivasi berlipat ganda bagi mereka. Ditambah dengan PSG yang memang kalau di kompetisi apa nih, gimana ya, mohon maaf ya, agak-agak mediocre kalau di kompetisi Eropa bagi UEFA Champions League. Gua rasa sih Barcelona yang bakal lolos sih ya selain karena gue juga fans Barcelona ya, cuman bukan karena gue bias kan Barcelona juga, tapi karena memang dari segi skuad PSG dan Barcelona pun juga sebenarnya imbang sekarang, karena PSG tuh udah nggak kayak dulu lagi, nggak skuad bertabur bintang mewah gitu, enggak ya. Cuma Mbappe seorang gitu kan, yang lain kan main biasa gitu kan ya. Kalau skuad udah sepadan juga sama Barcelona sih ya, yang juga bintangnya sedikit ya. Tapi ya bisa dibandingin sama Barcelona yang sekarang menghadapi perlawanan ketat dari Real Madrid, ada Girona juga ya. Basicnya cenderung gampang di liga ya, nggak ada saingannya. Makanya ketika mereka udah terlalu nyaman di Ligue 1 ya, ketika main di Champions League sering kayak begitu, lagi-lagi underperform, lagi-lagi underwhelming. Pada akhirnya mereka tersingkir. Jadi kalau gue rasa sih Barcelona yang bakal lolos ya, karena dari faktor ini sih, faktor kompetitiveness ya kan. Barcelona masih diuji ketangguhan di La Liga lah ya oleh kekurangan lain, tapi kalau di PSG itu udah nggak ada lawan lah ya. Ketika sampai Eropa itu mereka kaget ya, karena level kompetitiveness juga sih dari kompetisi lokal mereka domestik. Akhirnya gue milih Barcelona ya, jadi masuk
final ya. Jadi ada 4 tadi tuh, ada Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid sama satu lagi tuh apa, Arsenal ya. Itu kalau gua rasa sih ya, kalau gua rasa yang bakal lolos ke final prediksi gue. Silakan kalau teman-teman punya pendapat lain. Terima kasih juga ya udah nonton. Jangan lupa untuk selalu share, share dan subscribe ya. Ini mohon maaf kalau gue jarang bikin video nih ya, karena ini juga kalian apa, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya, karena puasa ini masih panjang, masih ada 26 hari lagi ya. Ini baru hari keempat. Semoga puasa kalian lancar sampai nanti lebaran. Semoga barokah, berkah, dan semoga apa-apa yang kalian cita-citakan, apa yang tujukan tercapai dengan adanya puasa tahun ini. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.